Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi di channel saya SR Movies. Di video sebelumnya, waktu itu saya telah merangkum film yang sangat luar biasa. Ternyata tokoh utamanya itu seorang superhero loh, yang bernama Black Panther. Nah, pemeran Black Panther itu Chadwick Boseman. Padahal saya telah menonton film superhero tiap hari tiap malam, tapi kenapa saya nggak tahu pemeran utamanya itu dia? Baiklah, di video kali ini saya akan merangkum alur cerita film yang tokoh utamanya itu superhero lagi. Anda pasti sudah mengenal sosok yang bernama Thor ini kan? Nah, nama aslinya itu Chris Hemsworth. Nah, di video kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul 12 Strong, menceritakan kisah tim pasukan khusus pertama yang dikerahkan ke Afghanistan setelah 11 September di bawah kepemimpinan seorang kapten baru. Tim tersebut harus bekerja sama dengan seorang panglima perang Afghanistan untuk menumpas Taliban. Oke, langsung ke intronya. Film diambil berdasarkan kisah nyata, dimulai dengan laporan berita tentang serangan sebelumnya di wilayah Amerika Serikat yang disegani oleh pemimpin teroris Osama bin Laden. Adegan berlanjut ke 11 September 2001. Kisah berfokus kepada keluarga, ada Nelson si ayah, Jen si ibu, dan Maddie si anak. Saat ia melihat di televisi pesawat yang dibajak menghantam World Trade Center di tempat lain di Kentucky, begitupun rekan-rekan prajurit Nelson juga mengetahui berita tersebut. Terrorist attack on the country. We have reported that one of the planes was an American Airlines 767 that hit. Dan inilah 12 yang kuat. Singkat cerita, Nelson menemui komandannya, Letnan Kolonel Max, meminta cuti untuk berangkat ke Afghanistan bersama timnya. Tetapi karena Nelson baru saja kembali dari tugas aktif di Kuwait, letnannya baru saja mengajukan surat pensiunnya untuk Nelson. Nelson menolak untuk melepaskannya. I have a fucking team, so get back to your goddamn desk and let me do my job. Kemudian prajurit veteran bernama Spencer berbicara kepada Nelson, mengatakan, "Di mana berkasmu?" Lalu Spencer menemui Kolonel Max dengan merobek surat pensiunnya dengan mengatakan bahwa timnya lebih dari memenuhi syarat untuk menangani misi tersebut. Dengan demikian, lalu Nelson kembali menjabat sebagai kapten tim. No. It's a good kill. Besides, you're not gonna need it where you're going. Di saat-saat terakhir, Spencer mengucapkan selamat tinggal kepada istri dan putranya, sementara rekan mereka Sam Diller didorong oleh istrinya untuk kembali, karena istrinya tidak akan memberinya asupan adrenalin di menit-menit terakhir sebelum ia harus berangkat. Begitu pula Nelson memberitahu Jen tentang misi tersebut dan mengatakan, "Jen, jangan khawatir ya, aku akan kembali pulang dari perang." Singkat cerita, ketiga tentara tersebut berkumpul ditambah 9 orang lainnya. Hanya kedua tentara itulah menghadap ke Kolonel Max dan Kolonel John untuk memberikan pengarahan kepada tim yang dijuluki Task Force Dagger mengenai misi mereka. Mengenai misi tersebut, mereka akan bertemu dengan seorang panglima perang Afghanistan dari Aliansi Utara, Jenderal Abdul Rahid Dostum, untuk merebut kota Mazar guna menghentikan Taliban menyebarkan pasukan mereka ke seluruh negeri dan melumpuhkan Bin Laden. Rencananya adalah untuk mengalahkan Taliban dengan serangan udara. No, knock that out. Go. Captain. The 12 of you will be the first ones to fight back. Go win this thing. Thank you, sir. Lalu tim tersebut dikirim untuk terbang ke Afghanistan, di mana mereka dibawa ke sebuah lokasi perkemahan oleh teman-teman yang di awalnya dikira sebagai musuh. Drop your weapons. Friendly, stand down. Weapons down.
Scene berpindah di perkemahan bertemu dengan seorang agen CIA yang memberitahu mereka tentang perseteruan yang sedang berlangsung antara beberapa jenderal di daerah tersebut yang berperang melawan Taliban. Who doesn't communicate will not assist each other, and if they meet on the battlefield, they'll probably stop fighting the Taliban. Esok pagi pun tiba tim tersebut bertemu dengan kedatangan Jenderal Dostum dan anak buahnya. Ocean. I guess it prefers brunettes. Yeah, seems that way, huh? Nelson duduk dan berbicara kepada Dostum untuk membuatnya berada di pihak mereka, serta memastikan kedua orang tersebut memiliki pemahaman tentang bagaimana mereka akan menangani Taliban. Okay. Riku? Yalla. That was easy. Lalu adegan Taliban terlihat menyerang sebuah sekolah karena memperkerjakan seorang wanita untuk mengajar anak-anak yang pemimpin mereka, Mullah Razan, menakut-nakuti para siswa muda sebelum mengeksekusi guru tersebut agar dia menjadi contoh bagi mereka. Di sini nih saya melihat adegan paling sadis. Saya pengen menghajar si Razan itu. Kapi boş. Kapi bro. Nelson dan Jenderal Dostum melihat Taliban bergerak dari kejauhan, tetapi Jenderal Dostum ingin berhati-hati karena pemerintah Amerika Serikat dapat menarik diri jika mereka kehilangan satupun tentara Amerika. Akhirnya, Nelson segera memanggil pasukan udara, tetapi mereka gagal mengenai sebagian besar musuh. Someone explain to these guys we missed. Where's Cap going? I don't know. Coffers. Getting closer. Para tentara kemudian melawan Taliban, mulai menembaki beberapa orang di pihak Taliban dan terbunuh, tetapi tim selamat. Scene berpindah, pasukan akan bersiap menyerang Taliban di base camp. Nelson melihat dari mana tank-tank itu berasal. Seketika para pasukan Nelson itu menyerang. Lalu anak buah Jenderal Dostum bergerak masuk, meskipun Nelson tidak pernah diberitahu tentang Jenderal Dostum yang memiliki tank itu. You have a killer ass.
Setelah pertempuran itu selesai, Nelson menghadap Jenderal Dostum karena menuduh Jenderal Dostum bertindak ceroboh dengan mengorbankan nyawa anak buahnya dan menyembunyikan informasi yang sangat penting. Sementara Jenderal Dostum membalas bahwa kamu merasa dan Amerika tidak bersedia membayar nyawa yang mungkin timbul dari konflik tersebut, memberitahu bahwa kamu harus menggunakan hati dan pikiran untuk menjadi seorang pejuang. Start using this, and you can be a warrior too. Setelah menyusun rencana yang lebih baik lagi, Nelson meminta beberapa anak buahnya untuk bertemu dengan tim dari salah satu panglima perang lawan karena mereka berencana untuk menempatkan beberapa prajurit di antara sisi-sisi untuk mencapai Krajan sebelum ia dan anak buahnya mencapai kota Mazar. Jenderal Dostum awalnya tidak menyukai ide itu, tetapi Nelson meyakinkannya bahwa itu adalah rencana terbaik yang mereka miliki. That's an order. Nothing I'd rather do. I'll pick 2 guys. Bennett? I'm in. Coffers? Oh, thought you'd never ask. Thank you, sir. Oh, thank you. Good luck, man. Keep it out, buddy. Langkah selanjutnya adalah melewati celah Tiangi untuk mencoba mengejar Taliban dalam perjalanan. Singkat cerita, ketika Nelson menghadap jenderal membicarakan tentang oda lainnya telah dikirim untuk mendukung Atta Muhammad, pemimpin aliansi utara lainnya. Jenderal Dostum tidak setuju dengan rencana itu dan menjadi marah karena Atta Muhammad merupakan saingan politik Jenderal Dostum. Akhirnya, anak buahnya Jenderal Dostum segera meninggalkan Nelson. Good luck. You're unbelievable. Go ahead. It ain't us that's quitting, General. It's you. Para prajurit memulai serangan terakhir mereka terhadap Taliban dengan serangan udara. Menunggangi kuda ke medan perang, banyak anggota Taliban yang diledakkan atau ditembak mati. Razan mencoba melarikan diri dengan sebuah mobil van, tapi ia jatuh dan tidak punya pilihan lagi saat Jenderal Dostum menyudutkannya lalu menembak kepalanya.
zone. Jenderal Dostum menuju kota Mazar secepat mungkin meskipun hanya Dostum dan anak buahnya yang masuk karena Nelson dan anak buahnya telah melakukan tugas mereka. Let's go! Kedua pemimpin itu berpisah dengan baik-baik karena telah saling menghormati dan percaya. Akhirnya Taliban menyerah kepada Dostum dan mereka mengibarkan bendera di kota Mazar. It's your city, General. You raise your own flag. Yeah. It's been with me forever. Now it's yours. Thank you. Whatever. Lalu Nelson dan anak buahnya pulang menyambut kedatangan mereka saling menghormati. Spencer? He's stable. On his way to Germany. He got mere time. Kept your promise. Yes, sir. Film diakhiri memperlihatkan Nelson kembali ke rumah bersama Zain dan Maddie. That's beautiful, Maddie. Maddie, come here. Look, Christmas came early. Daddy. Pesan terakhir menyatakan meski pulang melawan segala rintangan ke-12 anggota pasukan khusus tentara Amerika Serikat dari misi mereka untuk merebut kota Mazar diyakini memakan waktu 2 tahun, tetapi mereka berhasil melakukannya dalam 3 minggu. Al-Qaeda menganggap ini sebagai kekalahan terburuk mereka karena misi tersebut dirahasiakan oleh prajurit pasukan khusus Amerika. Orang-orang yang terlibat kembali ke kehidupan mereka tanpa pengakuan publik. Pada tahun 2014, Jenderal Dostum menjadi wakil presiden Afghanistan. Jenderal Dostum dan Nelson tetap berteman dekat hingga hari ini. Tahun 2012, kita melihat gambar patung di World Trade Center yang didedikasikan untuk menghormati Hari Kepahlawanan serta gambar tim pasukan Amerika Serikat yang asli. Gimana teman-teman? Seru tidak film perang ini? Pada intinya Amerika yang dikirim ke Afghanistan setelah serangan 9/11 September untuk menumpas misi Taliban. Mereka bekerja sama dengan Jenderal Abdul Rahid Dostum dan anak buahnya untuk merebut kota Mazar guna melumpuhkan pasukan Bin Laden. Misi tersebut berhasil, semua orang selamat dan kembali ke rumah. Oke, segitu aja, sehat-sehat selalu ya. See you.